Ini orang yang hidupnya berkah. Di zaman Belanda aja dia bisa hidup berkah. Jadi kalau ada orang sekarang, ini hidup susah Pak Ustadz, sedang morat-marit, ekonomi payah. Mereka dulu hidup di zaman Belanda, bisa hidupnya berkah. Masa kita hidup di zaman sekarang tidak bisa berkah? Itu hanyalah bisikan setan. Besan setan-setan kita usir dengan teriakan Allahu Akbar. Dari bunyinya nampaknya setan udah lari semua. Hidup ini yang mau dicari jodoh. Jodoh itu yang dicari barokah. Makanya ketika ketemu dengan jodoh menikah, yang didoakan barokah. Barakallah. Barokah. Saya nggak bisa mendoakan dia barokah Pak Ustadz. Kenapa nggak bisa? Saya satu kampus sama dia Pak Ustadz, satu kelas, sama-sama selesai kuliah, sama-sama tes CPNS. Dia yang lulus. Sekarang Pak Ustadz, sama-sama umur 25, mau ikut sunnah Nabi nikah. Dia yang nikah Pak Ustadz. Nggak sanggup saya naik ke atas Pak Ustadz. Naik, kuatkan hatimu, kuatkan jiwamu, makan antimu, naik ke atas. Naik ke atas pentas, doakan dia di atas. Kalau hatimu bersih, maka doamu juga akan tulus. Tapi kalau hatimu tak bersih, doanya sama, bunyinya beda. Barakallahu lakum. Selesai acara nikah, langsung dapat di grup WhatsApp. Alhamdulillah, anak kami sudah lahir. Emosi, marah. Saya udah nikah 10 tahun, kenapa nggak ada anak? Dia baru nikah April, tiba-tiba Agustus kok udah lahir anak. Marah. Tuhan tidak adil. Padahal mestinya kita datang, kita mengucapkan barokah lagi saat akikah. Saat ada anak kecil yang kita doakan barokah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib. Barakallah, semoga jodohmu berkah, semoga anakmu berkah. Jodoh yang berkah adalah jodoh yang menenangkan hati suami. Mana hati yang suami tenang? Inilah yang di depan saya ini adalah suami-suami yang hatinya yang tenang semua. Yang belum nikah, cuma paham aja. Ketika makan, yang kita minta saat makan juga berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin, amin. Ustaz makan apa? Barongko. Dimintakan supaya dapat barokah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan apa Ustaz? Sop saudara. Kenapa dimintakan barokah? Karena hidup ini kita ingin dapat barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu apa? Botolnya sama, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang 300 ml. Tapi isinya beda. Kalau isinya air putih 5.000. Tapi kalau isinya madu, tergantung hubungan kita dengan yang jual, bisa jadi 50.000. Kalau diisi air zam-zam, bukan masalah airnya, tapi ongkos naik pesawatnya. Ongkos 30 juta, pulang lagi. Artinya apa? Begitu juga dengan umur. Ini di hadapan saya ada anak muda yang berumur 25 tahun. Hafal Quran, kuliahnya sukses, orangnya baik, membahagiakan orang tua. Ini barokah. Ada juga yang 25 tahun menyusahkan orang tua, menjual kompor gas orang tua, menghabiskan orang tua. Kalau ditanya orang, udah semester berapa dek? Semester berapa? Loh, semester 4. 14 Pak. Hidup ini yang mau dicari adalah berkah. Man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik amalnya, itu yang berkah. Jenderal Muhammad Yusuf berkah, umurnya panjang, jenderal bintang 4, orang takut macam-macam, di antara pejuang Islam, membangun masjid, berkah hidupnya. Hidupnya berkah, tentara,
setelah meninggal pun tetap berkah. Sultan Hasanuddin berkah, raja melawan Belanda, dikenang orang. Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, berkah. Dibuang Belanda ke Ceylon, orang Ceylon bersahadat. Sri Lanka, asyhadu an la ilaha illallah. Disangka orang Belanda, ini kita buang dia ke Ceylon, biar dia stres, depresi, mati di Ceylon. Ternyata orang Ceylon masuk Islam, nggak mempan di Ceylon, buang lagi. Ceylon masih Asia, kurang jauh, buang ke Afrika Utara, dibuang Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan, apa yang terjadi? Orang Afrika Selatan masuk Islam. Presiden Nelson Mandela memberikan penghargaan. Saya sangat ingin untuk sampai berziarah, untuk ingin bisa sampai ke tempat saudara kita Muslim di Durban, Afrika Selatan. Panjang umur sehat badan, kita akan buat program jalan-jalan ke Afrika Selatan, napak tilas Syekh Yusuf Makassar. Setuju? Ongkos tanggung masing-masing. Ini orang yang hidupnya berkah. Di zaman Belanda aja dia bisa hidup berkah. Jadi kalau ada orang sekarang, ini hidup susah Pak Ustadz, sedang morat-marit, ekonomi payah. Mereka dulu hidup di zaman Belanda, bisa hidupnya berkah. Masa kita hidup di zaman sekarang tidak bisa berkah? Itu hanyalah bisikan setan. Besan setan-setan kita usir dengan teriakan Allahu Akbar. Dari bunyinya nampaknya setan udah lari semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang ulang tahun. Mana ada tradisi ulang tahun dalam Islam Pak Ustadz? Tiup-tiup lilinnya nggak ada, karena itu tradisi paganisme. Tapi masalah mensyukuri nikmat umur, maka kita doakan berkah. Barakallahu fi umrik, semoga Allah berikan berkah. Mabruk alfa mabruk ya laika mabruk, mabruk alfa mabruk yaumiladik mabruk, yaumiladik mabruk. Pada hari lahirmu kau mendapatkan keberkahan. Mengingat apa? Bahwa umur sudah bertambah. Umur berapa? 62 tahun 11 bulan 29 hari. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Kenapa? Karena malaikat maut datang mencabut nyawa, tidak melihat akte kelahiran. Ada khotib yang pernah khutbah di sini meninggal dunia, betul? Saya baca beritanya, ada seorang imam meninggal dunia. Qori membaca Quran meninggal dunia. Kita tidak perlu memikirkan mati kapan. Yang kita perlu pikirkan, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Si Anu meninggal kapan? Waktu sedang ceramah, meninggal. Si Anu meninggal kapan? Waktu sedang tawaf, sujud terakhir di belakang makam Ibrahim. The best, mantap, amazing. Si Anu meninggal kapan? Meninggal sedang baca Quran. Si Anu meninggal kapan? Waktu sedang sholat berjamaah. Tapi begitu kita baca berita, kakek-kakek umur 70 tahun makan pil obat kuat, makan mati di lokalisasi. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Motor kap 70 dikasih minyak pesawat, boom, meledak. Mati kan. Allahumma khtim lana bi husnil. Apa yang sering kau pikirkan? Apa yang sering kau renungkan? Apa yang sering kau dengar? Apa yang sering kau katakan? Apa yang sering kau ucapkan? Apa yang sering kau lakukan? Itulah yang akan mengakhiri umurmu. Maka insya Allah doakan supaya Ustaz Somad matinya husnul khatimah. Hidup ini singkat guys. Lahir, telungkup, telentang, berjalan, merangkak, besar, nikah, kerja, punya uang, punya mobil, punya kendaraan, punya rumah, nikah lagi, mati. Begitu singkatnya hidup ini. Habis itu kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin sama. Yang miskin jangan kecewa. Kalau kau lihat ada orang kaya sombong, katakan, hei kaya, kau mati juga nanti. Sama. Orang kaya, orang miskin kalau masuk liang lahatnya sama, kain kafannya sama. Tidak ada yang beda.
Cuman di atas dunia ini saja yang berbeda. Orang gemuk meninggal, orang kurus meninggal. Sama. Makanya kalau diejek orang, kok kenapa kurus? Ya biar supaya ringan nanti mereka mengangkat jenazah. Yang gemuk juga jangan kecewa, sakit hati. Ini kadang kita ini, hidup ini sebetulnya tidak terlalu sulit, biasa aja. Yang sulit itu adalah memikirkan omongan orang. Makanya kalau ada orang ngomong sumbatkan bakwan kulitnya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya, cacatnya, kekurangan dirinya, sehingga dia tidak sempat memikirkan orang lain. Maka insya Allah lisannya berkah, telinganya berkah. Telinga hari ini berkah. Kenapa? Telinga yang ada di sini dipakai mendengarkan tausiah ayat-ayat Allah. Amin. Sementara telinga yang di luar sana sama-sama telinga, tapi yang didengarkan waman okrai. Mohon maaf, ini di mimbar nggak boleh. Di sini adalah mata yang berkah. Kenapa? Mata dipakai untuk melihat masjid, memandang atapnya, subhanallah, masya Allah, lampunya tabarakallah, masya Allah. Melihat teman-teman di sebelah, innalillah. Kawan-kawan baik-baik semuanya. Maka mata kita menjadi berkah, tangan kita berkah ketika berjumpa. Mamin muslimaini, dua muslim yaltaqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan. Mohon maaf, saudara-saudara kita yang di belakang dari tadi menunggu sudah mengulurkan tangan. Sombong sekali Ustaz Somad. Bukan sombong, karena banyak sekali anak-anak kecil di bawah. Ustaz Somad, Ustaz Somad. Masya Allah, ini menandakan bahwa mereka tidak pernah melihat saya langsung. Ini anak-anak yang teriak di bawah tadi, itu membuktikan ibu bapaknya punya paket 2 giga. Nggak mungkin anak kecil kenal saya. Anak kecil nggak punya handphone. Dari mana dia tahu Ustaz Somad? Berarti ibu ayahnya nonton di rumah. Waktu ibu nonton, ditanya, mama, ini siapa? Ini Ustaz Somad. Maka dia kenal. Nah, maka kadang saya pas lagi jalan datang anak kecil. Ustaz. Kenal dengan Ustaz? Kenal Ustaz? Kita pernah ketemu? Belum. Kenal dari mana? Ustaz ada di handphone mama. Saya tanya, bapakmu tahu? Tahu. Alhamdulillah.